Pernah nggak ketemu orang yang penuh dengan emosi, gampang marah alias sumbu pendek? Emosi itu bagus, perlu. Semua orang perlu emosi. Yang menggerakkan kita untuk menuju sesuatu, emosi. Emosi baik. Yang membuat kita berusaha untuk mengejar sesuatu yang lebih hebat, emosi juga. Emosi baik. Jadi setiap orang perlu punya emosi untuk menggerakkan sesuatu. Yang bahaya adalah kalau emosinya diisi dengan hal-hal negatif yang ujung-ujungnya keluar lewat kata-kata umpatan atau makian. Ada loh beberapa orang yang kalau lagi emosi itu ngomongnya suka berantakan, asal-asalan, dan seringkali tanpa sadar dia menyakiti banyak orang. Padahal jadi pribadi yang hebat itu adalah pribadi yang selalu gampang diingat banyak kebaikannya. Berapa banyak orang-orang yang cuma sekali ketemu, 2 kali ketemu, lalu bisa teringat bahwa orang tersebut adalah orang-orang yang baik, hebat, ramah, menyenangkan. Tapi kalau tiba-tiba kita datang dengan emosi, walaupun nggak ngomong ke orang itu, tapi ketika kita memarahi, mengumpat pada sebuah keadaan, apalagi kepada pekerjaan dan orang tersebut mendengar, maka yang dia pikir bahwa kita adalah orang yang gampang emosi, marah, penuh dengan kebencian. Contoh ya, kamu mendapatkan sebuah pekerjaan, lalu mengerjakan sesuatu, udah bagus kerjaannya, tapi tiba-tiba tetap diprotes sama bos. Pernah nggak? Pernah ya? Udah mengerjakan sesuatu dengan bagus, ekstra tenaga, ekstra waktu, tapi masih diprotes aja sama atasan. Apa yang dilakukan? Ada yang langsung mengumpat. Saya nggak ngomong apa-apa, tapi mengumpat kata-katanya. Kata-kata kasar itu keluar kepada atasan, memanggil dengan nama-nama yang tidak baik, menyumpah serapahi dengan kata-kata yang tidak benar, dan itu tidak ditujukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Tapi mereka mendengar. Akhirnya kamu menjadi pribadi yang lebih dikenal dengan kata umpatannya. Gampang emosi. Apalagi bener-bener sampai membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi kalau untuk case-nya, kondisinya bercanda oke lah. Masih bisa dimengerti. Tapi kalau sudah dalam sepenuh hati dan itu menjadi sifat atau menjadi karakter, berbahaya guys. Karena kamu menjadi orang yang gampang mengumpat dan akhirnya dijauhi oleh orang-orang sekitar. Ketika kamu dijauhi oleh orang-orang sekitar, maka kamu juga dijauhi dari rezeki-rezeki baik yang ada datang bersama orang-orang tersebut. Karena kan rezeki juga datang bersama orang-orang yang ada di sekitar kita kan. Nggak tiba-tiba dapat rezeki dari Tuhan, bluk gitu jatuh. Jarang ya kita menemukan hal yang seperti itu ya. Lagi jalan, tiba-tiba, bluk, wah ada rezeki, uang, ambil. Kan nggak begitu sistem Tuhan memberikan rezeki. Lewat orang-orang yang di sekitar kita. Dan rezeki itu datang lewat orang-orang baik. Biasanya orang-orang baik dekatnya dengan orang-orang baik. Makanya kalau kamu ingin jadi orang baik, ya berbuat baiklah, tunjukkan kebaikan kamu ke orang-orang di sekitar supaya jadi magnet rezeki. Nah, kembali ke masalah tadi yang gampang ngumpat, gampang marah. Apa sih yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Memang salah satu hal paling sulit dalam hidup ini adalah sabar. Kalau tidak biasa. Jadi kesabaran itu bukanlah sebuah sifat yang munculnya sekali-sekali. Kesabaran itu adalah sebuah sifat yang munculnya dibiasakan berkali-kali. Saya ulang ya. Kesabaran itu adalah sebuah sifat yang munculnya dibiasakan berkali-kali. Mulai dari hal-hal yang kecil, lama-lama terbiasa ke lebih besar, sehingga dalam kondisi apapun bisa sabar. Sabar itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Actionnya, aksinya harus tetap ada. Dari kesabaran itu kamu bisa mengendalikan diri dan berpikir logis dengan hati yang tepat untuk menggunakan atau menuju ke sebuah tempat sehingga apapun yang kamu lakukan tetap bermanfaat baik buat orang-orang yang ada di sekitar kamu. Beda sama orang yang gampang emosi, akhirnya kesabarannya hilang. Yang muncul hanya kata makian. Itu malah jauh lebih berbahaya dan membuat kamu menjadi pribadi yang dijauhkan. Coba kamu bayangkan, ketika kamu lagi marah, kesel karena mendapatkan sebuah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan, kalau kamu bisa tahan dulu, ada marahnya, ada emosi, tapi tahan dulu. Ngomongnya hanya sekali 2 kali, kok gini ya? Harusnya kan nggak gini. Coba, kenapa jadi begini ya? Itu orang-orang di sekitar kamu, lingkungan yang ada di sekitar kamu langsung berpikir, wow, dia tenang banget ya mendapatkan hal tersebut. Dia rileks banget ya mendapatkan cobaan tersebut. Dia hebat banget ya dengan kesabaran yang bisa setinggi itu.
Sehingga ketika kamu mendapatkan cobaan, kamu bisa melewati dengan tenang, orang-orang di sekitar kamu pun merasakan lebih tenang. Dalam membentuk sebuah tim, itu membuat kamu lebih dipercaya. Ketika kamu bicara, pembicaraannya, kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang baik. Dalam teknik komunikasi ada killer words dan ada magic words. Killer words adalah kalimat yang isinya negatif. Sesuatu yang membuat orang lain juga merasa negatif. Tidak, jangan, salah sendiri, payah, makanya pokoknya kalimat-kalimat yang membuat orang lain, oh gitu. Killer words. Magic words is all the good words. Terima kasih, tolong, bantu saya bisa bantu apa yang bisa saya berikan. Dan semua kata-kata yang membuat orang lain merasa lebih nyaman. Kalau setiap pribadi banyak menggunakan magic words, maka kamu akan jadi magic person. Seseorang yang lebih memberikan kebaikan, ketenangan, kenyamanan buat orang lain. Segala sesuatu yang nyaman itu pasti menjadi sumber rezeki. Karena banyak orang-orang selalu ingin dekat dalam kenyamanan. Salah satu yang dicari manusia, selain kesehatan, kebahagiaan, adalah kenyamanan. Jadi kalau ada orang yang membuat dia nyaman, banyak temennya, banyak hal-hal positif yang ada di sekitar dia. Magic words is the key. Sehingga ketika kamu mendapatkan berbagai macam keadaan, cobaan, kekesalan, kemarahan, coba keluarkan dalam bentuk yang lebih positif. Magic words. Apa yang bisa saya lakukan ya supaya hal ini tidak terulang? That's magic words. Dibanding dasar orang nggak tahu terima kasih. Atau mungkin lebih tenang dengan ini mungkin seharusnya begini nih sehingga saya akan melakukan ini. Ketimbang kok gini sih, harusnya kan dia nggak gitu. Magic words. Jadi dalam bulan yang penuh cinta seperti sekarang, isi hati dengan cinta dan belajar untuk punya kesabaran. Isi hati dengan cinta dan belajar untuk punya kesabaran. Dari hal-hal kecil, lama-lama terbiasa menjadi hal besar. Jangan fokus untuk mencari kesabaran dari hal-hal besar, karena tidak terbiasa. Tapi biasakan diri sehingga apapun yang kita lakukan, kesabarannya muncul dalam bentuk yang tidak kita duga. Kesabarannya muncul dalam bentuk yang tidak kita duga itu maksudnya adalah kita tidak perlu usaha besar, effort besar untuk jadi pribadi sabar. Karena dasarnya kita sudah jadi orang yang lebih tenang, lebih nyaman, dan bisa memberikan kenyamanan buat orang-orang sekitar. Dengan apa? Dengan mengganti kata-kata yang keluar dalam mulut ataupun pikiran kamu dari kata-kata yang negatif menjadi kata-kata yang positif. Dengan demikian, kamu akan selalu memiliki motivasi untuk hidup yang lebih berarti. Saya Hilbram Dunar.